kalau sudah parah begini, ini yang jadi masalah nih. Itu dimandikan malam, dibuat begini, begitu, birahinya bakalan susah turun. Tapi kalau halo, kembali lagi bersama saya Irfan di Bird Champion Train TV. Di video kali ini kita akan membahas cara untuk mengenali tanda-tanda kenari yang birahinya mulai naik, serta kita juga akan bahas cara untuk mengatasinya. Karena dari kemarin ya kita sudah bahas masalah over birahi, masalah ini, masalah itu, tetapi di dalamnya selalu ada masalah birahi. Kenapa sih birahi itu dibahas terus? Karena birahi ini masalah yang paling sering dialami ya oleh teman-teman kita yang masih pemula atau yang baru belajar merawat kenari. Apalagi kalau merawat kenari itu seninya yaitu seni paling tinggi ya di birahinya ya. Langsung saja kita bahas nih, kalau birahi itu cukup penting buat burung kenari. Birahi itu tidak boleh lebih dan birahi itu juga nggak boleh kurang ya, sesuai untuk keperluan burungnya teman-teman, mau itu buat burung terasan atau buat burung lomba. Oke, langsung saja kita bahas tanda kenari yang mulai over birahi ya. Yang pertama, yang paling mudah dikenali itu dia kalau burung sudah mulai birahinya sudah mulai naik, itu dia bakal lebih sering ngecit, apalagi saat dikelodong ya. Jadi dia akan lebih sering bunyi ngecit-cit. Pas dengar lawan, dengar kenari lain, dia akan ngeresponnya dengan bunyi cit-cit. Itu tanda burungnya sudah ada birahi ya, sudah mulai tinggi. Tapi tidak semua kenari seperti ini, ada juga kenari yang dia nggak suka ngecit, atau malah ada juga kenari yang memang harian walaupun birahinya normal kayak Hanaman JR, dia tetap ngecit atau cuit ya, itu normal saja. Jadi kenali dari kebiasaan burung kalian. Kalau burung kalian biasanya tidak bunyi seperti itu, tiba-tiba dia sering bunyi gitu, berarti sudah ada tanda dia birahinya mulai naik. Untuk penanganannya kita bahas di ujung video saja ya, karena penanganannya itu sama ya. Jadi kita bahas di ujung video dulu. Sekarang kita bahas tanda-tandanya dulu. Ini bisa Anda lihat ya, kenari Asura di samping saya, dia barusan bunyi ngecit kan. Tapi dia ini bukan karena over birahi, tapi ini karena kebiasaannya dia. Dia suka kalau sebelum dia bunyi ngerol, bunyi gacor, itu dia ngecitnya dulu. Untuk tanda-tanda yang kedua itu dia akan lebih rasa ya, lebih sering lompat-lompat, dengar lawan bunyi juga dia lompat-lompat, dengar apa ya, pokoknya dia bakal lebih aktif. Nah, apalagi kalau birahinya sudah parah nih. Kalau birahi sudah parah itu bisa sampai nabrak, nempel atau sebagainya. Kemudian untuk tanda-tanda yang ketiga itu kalau birahinya sudah mulai naik parah nih, sudah mulai kencang, atau malah burungnya jinak. Kalau birahinya sudah naik sedikit, sudah lebih sedikit, itu dia kalau kita dekati langsung sayapnya dibuka ya, langsung sayapnya turun kayak mau ngelawan tangan gitu. Tapi ingat, tidak semua kenari turun sayap itu karena birahi. Ada juga kenari yang karena jinak, seperti kenari saya yang namanya Oslo, dia kan jinak gitu. Jadi kalau kita dekati, kita masukkan tangan, dia memang bakalan turun sayap. Nah, untuk tanda-tanda yang keempat, dia itu bakalan ngejar lawan ya. Kalau kalian punya kenari lebih dari satu di rumah, atau punya burung-burung kecil nih, kadang kalian punya konin atau kolibri di rumah, begitu kenari kalian buka, koninnya di samping. Kenari itu nggak cuma ngejar kenari ya, ada juga karakter kenari yang suka ngejar burung kecil. Dia contohnya kayak suka ngejar gereja, suka ngejar kolibri. Tapi ingat juga, tidak setiap burung yang suka mengejar burung lain itu karena birahi. Ada juga seperti contohnya kenari punyanya Om Raja RK yang namanya Wiru. Itu dia dulunya lihat ke burung gereja itu ngejar, itu bukan karakternya, bukan karena birahi. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang burungnya sudah mapan, sering di koloni juga, sekarang sudah biasa ngejarnya sudah ngilang ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk yang keempat, dia suka ngejar burung. Nah, mau itu ngejar kenari atau ngejar burung-burung lain. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda kalau burung kalian itu sudah mulai birahi. Kemudian untuk penanganannya gimana sih? Kalau penanganan ya cara paling mudah ya. Ini kenapa saya buat video ini, supaya sebelum birahinya parah, kalian bisa langsung untuk menanganinya.
Karena dulu saya sendiri di tahun awal-awal belajar main kenari dulu, itu paling sering nih birahi tiba-tiba over birahi, saya gak langsung nangani, tiba-tiba birahinya malah jadi parah. Nah, kalau sudah parah begini, ini yang jadi masalah nih. Itu dimandikan malam, dibuat begini, begitu, birahinya bakalan susah turun. Tapi kalau kalian paham tanda-tanda kalau birahi kenari sebelah mulai naik nih, seperti yang kita bahas tadi, itu bisa langsung ditangani ya, biar birahinya tidak sampai over. Terus gimana sih cara nanganinya? Untuk kenari yang baru ada tanda-tanda ya kalau birahinya naik, itu opsi paling cepatnya untuk penanganannya yaitu mandi malam. Untuk mandi malamnya sendiri saya sarankan itu di setelah maghrib ya. Setelah maghrib burungnya dibuka, alasnya dibersihkan, terus baru kita semprot mandi. Gak usah dikasih cepuk ya. Kalau dikasih cepuk, walaupun dia mau mandi sendiri atau apa, mungkin ada risiko kelamaan atau sebagainya. Pokoknya kalau yang namanya mandi malam, apalagi untuk menurunkan birahi, itu saya sarankan cukup burungnya itu disemprot ya, disemprot sampai basah. Terus siap disemprot, baru burungnya dianginkan. Ingat, kalau baru mandi, jangan langsung dikerodong. Kita anginkan dulu nih, mau itu di ruang tamu, atau mau itu sambil kita embunkan. Kalau memang cuacanya nggak berangin ya, cuacanya lagi sedang bagus, itu kita anginkan atau kita embun. Kalau di luar, kalau di dalam rumah kita anginkan sampai kering, kira-kira lebih kurang 1 jam. Tapi kalau burungnya kalian siap mandi malah kalian embun, saya sarankan embunnya itu bentar aja ya, 15 menit. Udah, nanti lanjut anginkan di dalam rumah sampai kering. Kira-kira kurang lebih sejam baru burungnya dikerodong. Siap dikerodong baru disimpan. Buat yang sudah menerapkan ini, tiba-tiba besoknya panik. Kadang ada tipikal burung yang setelah mandi malam, itu kan mandi malam kan kita buat ngedropkan birahinya. Paginya begitu buka kerodong, dia nggak mau bunyi atau asik duduk santai. Itu kalian nggak usah panik, biasa aja. Itu coba dijemur sedikit, terus dikasih mau itu dikasih sawi putih sama kambas, atau dikasih sawi sendok, atau dikasih jagung, itu terserah. Tapi ingat, kalau burung kalian birahinya parah, itu jangan kasih jagung. Apalagi kalau birahi sudah parah, itu mandi malam sekali itu nggak bakal langsung turun birahinya, itu bakal butuh proses yang lebih lama. Jadi kalau memang kalian ngeliat burung kalian malah ngedrop birahinya, ya memang kan semalam kita ngedropkan, jadi hari ini kita naikkan pelan-pelan aja, jangan sampai over lagi. Jadi cukup dikasih sawi sendok atau dikasih jagung, atau kalau memang dropnya parah kasih telur puyuh. Tapi jarang sih ngedropnya parah. Kalau bisa jangan pas paginya kalian ngeliat ngedrop langsung eksekusi ngambil keputusan kalau kenarinya inilah begitu aja. Tapi tunggu sampai sekitar jam 8 atau jam 9 sudah mulai panas, kenari kalian badannya sudah mulai panas lagi, itu baru lihat itu burungnya gimana, birahinya perlu dicor lagi atau birahinya sudah pas karena semalam sudah kita turunkan dengan mandi malam. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami ya untuk beberapa tanda burung kenari mulai naik birahinya. Kemudian untuk penanganannya juga, penanganan yang paling mudah, paling cepat ya, paling ampuh itu. Kalau memang ada yang belum kalian pahami, nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya cek, ada yang perlu dibuatkan video lagi, saya buatkan video lagi. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.